kembali lagi di channel Belajar Olahraga. Hari ini kita akan membahas tentang teknik renang gaya bebas. Tapi sebelumnya ada sebuah pertanyaan nih. Kenapa sih kita harus bisa berenang? Jawabannya adalah olahraga renang mempunyai berbagai macam kegunaan dan juga manfaat. Yang utama adalah basic life skill atau pertahanan hidup dasar kita. Seperti kita ketahui bahwa bumi kita 2/3-nya adalah air. Ada lautan, ada sungai, dan juga ada danau. Sudah pasti kita akan bersinggungan dengan air. Untuk survive, kita harus bisa berenang. Kunci utamanya adalah berenang. Apalagi kalau kita tertimpa musibah banjir. Minimal kita bisa bertahan beberapa waktu sebelum kita diselamatkan. Olahraga renang termasuk dalam aktivitas fisik sudah pasti tentu akan berdampak pada kesehatan kita. Salah satunya adalah dapat meningkatkan kualitas kardiovaskular jantung dan paru-paru kita, dan juga meningkatkan kualitas otot rangka kita. Olahraga renang mempunyai 4 gaya pada umumnya. Ada gaya bebas, ada gaya punggung, ada gaya katak atau gaya dada, dan juga ada gaya kupu-kupu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teknik-teknik dari renang gaya bebas, meliputi dari posisi badan, gerakan tangan, gerakan kaki, gerakan mengambil nafas, dan juga tips-tips berlatih bagi pemula. So, langsung aja yang pertama, yaitu posisi badan. Dalam renang dikenal sebuah istilah bernama streamline. Streamline adalah posisi dasar renang yang paling efisien dan juga paling efektif untuk dapat bergerak cepat dalam air dengan cara meminimalisir hambatan atau resistensi tubuh terhadap air. Posisi ini adalah posisi kunci dalam berenang. Semua gaya renang pasti harus menggunakan teknik streamline. Teknik streamline membuat tubuh kita sejajar dengan permukaan air. Hal ini penting untuk dapat kita berenang secara maksimal. Banyak juga timbul pertanyaan, bagaimana sih caranya mengambang? Nah, teknik streamline ini dapat memecahkan masalah itu. Dengan teknik streamline, tubuh kita otomatis terangkat ke permukaan air sehingga memudahkan kita untuk melakukan gaya-gaya pada olahraga renang. Streamline dilakukan dengan cara meluruskan seluruh tubuh dari ujung jari tangan sampai ujung jari kaki pada satu garis lurus. Posisi tangan rapat sehingga menempel dengan telinga. Badan dikunci, kedua kaki juga rapat, dan telapak kaki meruncing atau point. Next, kita lanjut ke teknik selanjutnya, yaitu luncuran. Untuk mendapatkan kecepatan awal dalam berenang, kita harus melakukan luncuran. Ada 3 contoh luncuran dalam berenang, yaitu luncuran dari atas yang diikuti lompatan, luncuran dari dinding kolam, dan juga luncuran balikan. Kali ini kita akan bahas tentang luncuran dari dinding. Luncuran dinding dilakukan dengan memasukkan seluruh tubuh ke dalam air, kemudian tangan dan badan bersiap pada posisi streamline. Kedua kaki siap mendorong. Pada saat kaki mendorong, posisi badan harus dalam posisi streamline agar dapat naik sejajar dengan permukaan air. Jangan melakukan dorongan ketika badan belum sepenuhnya masuk ke dalam air karena akan menjadikan hambatan sehingga hasil luncuran tidak dapat maksimal. Lanjut kita ke pergerakan kaki gaya bebas. Untuk teknik pergerakan kaki gaya bebas, diawali dengan kaki yang lurus dan telapak kaki meruncing atau pointing. Kemudian lakukan ayunan ke atas dan ke bawah secara bergantian, kaki kanan dan juga kaki kiri. Lakukan ayunan secara rileks dan pusat ayunan berada di otot paha. Kesalahan yang sering terjadi adalah ayunan berasal dari lutut sehingga kaki keluar dari permukaan air dan menyebabkan hambatan sehingga laju renang tidak maksimal.
Dan juga posisi telapak kaki tidak poin sehingga mengurangi daya dorong dari kaki. Next, kita ke gerakan tangan. Untuk teknik gerakan tangan renang gaya bebas, kita akan membagi menjadi 3 fase, yaitu posisi awal, tarikan, kemudian juga balikan. Untuk posisi awal, kedua tangan lurus ke depan seperti saat melakukan posisi streamline. Pada saat melakukan tarikan, dilakukan dengan menggunakan salah satu tangan secara bergantian. Tangan yang tidak melakukan tarikan tetap lurus pada posisi. Saat melakukan tarikan, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu jari-jari tangan rapat dan rileks, tidak terbuka karena akan mengurangi daya dorong. Lakukanlah tarikan pada telapak tangan ke arah dada, siku kalian ditekuk. Kemudian berikan dorongan sampai ke belakang dan posisi tangan berada di samping badan. Untuk gerakan balikan, dilakukan dengan cara mengangkat siku dengan posisi jari tangan menghadap air. Kemudian arahkan ke depan dan masukkan telapak tangan terlebih dahulu ke dalam air. Kemudian luruskan tangan seperti semula. Lakukan gerakan ini secara bergantian tangan kanan dan juga tangan kiri. Kita akan masuk ke teknik bernapas. Dalam renang, siklus bernapas kita akan sedikit berbeda. Yang biasanya kita masuk dan keluar udara lewat hidung. Untuk renang, kita akan mengambil udara melalui mulut dan mengeluarkannya melalui hidung. Bisa dilihat di video, mulut perenang terbuka untuk mengambil udara. Dan juga lihat gelembung-gelembung udara yang keluar dari hidung pada saat mengeluarkan nafas. Untuk teknik mengambil nafas pada renang gaya bebas, yaitu dengan cara menengokkan kepala ke arah kanan atau kiri hingga sebatas mulut dapat ke permukaan air untuk mengambil udara. Waktu pengambilan nafas ialah bersamaan dengan tangan saat melakukan tarikan. Kesalahan yang sering terjadi pada saat mengambil nafas ialah posisi kepala selalu di atas permukaan air atau mengangkat kepala saat mengambil nafas. Hal ini dapat menyebabkan hambatan dan mengurangi laju renang. Yang terakhir adalah tips atau langkah-langkah untuk berlatih. Bagi kalian yang masih pemula atau baru belajar berenang, bisa mengikuti tips atau langkah-langkah berikut ini. Untuk pertama, langkah yang harus dilakukan adalah latihan pernapasan. Jadi kalian melakukan latihan di pinggir kolam, memasukkan kepala kalian, kemudian mengeluarkannya lagi. Dan bernapas seperti teknik bernapas pada renang, yaitu memasukkan udara melalui mulut, kemudian mengeluarkannya melalui hidung di dalam air. Lakukan kegiatan ini secara berulang-ulang sehingga kalian nyaman dengan teknik bernapas seperti itu. Yang kedua, lakukanlah luncuran dengan posisi streamline sejauh-jauhnya. Kemudian lakukanlah berkali-kali, berulang kali hingga kalian dapat melakukan luncuran dengan baik dan menerapkan posisi streamline juga dengan baik. Yang ketiga, lakukanlah pergerakan kaki yang diawali dengan luncuran. Posisi tangan kalian tetap lurus, streamline. Kalian juga bisa menggunakan alat bantu seperti papan luncur. Kemudian lakukanlah sekuat nafas kalian dan sejauh-jauhnya hingga kalian lancar. Setelah semua gerakan tadi lancar, terakhir kalian bisa melakukan gerakan dengan lengkap, yaitu dengan gerakan kaki, gerakan tangan, dan juga gerakan pengambilan nafas. Sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Pesan saya untuk kalian yang baru belajar berenang atau baru memulai berenang, tanamkan dalam diri kalian, dalam pikiran kalian, berenang itu mudah. Hilangkan semua rasa takut. Karena jika kita awali dengan rasa takut, kita akan sulit untuk menerapkan teori-teori dalam latihan. Dan jangan lupa dalam latihan minta temenin baik family ataupun teman kalian. Jangan sampai sendirian ya. Oke, sampai sini dulu video kita kali ini. Thanks for watching. See ya.